Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyimak sekaligus membahas sebuah video dari seorang ustadz kaum muslimin. Kalau melihat jejak digital, ya, ustadz ini adalah sahabat dari Ustadz Adi Hidayat. Karena kami melihat ada sebuah video di channelnya Ustadz Adi Hidayat, ya, di thumbnailnya itu ada gambarnya Ustadz ini kaum muslimin, ya. Dan video tersebut muncul setelah banyaknya kritikan tentang statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya. Setelah banyaknya kritikan, maka Ustadz Adi Hidayat ini dikunjungi oleh Ustadz ini dan beberapa orang yang disebut Ustadz lainnya kaum muslimin. Salah satunya ada yang mengatakan, ya, orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu layaknya babi. Nah, itu salah satu orang yang ikut mengunjungi Ustadz Adi Hidayat. Dikatakan orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu layaknya babi. Karena apa? Membahas sesuatu yang nggak penting katanya. Yang penting itu masalah Palestina. Jadi surat Asy-Syu'ara dinamakan surat pemusik. Kemudian sahabat Hasan bin Sabit disebut pemusik, itu bagi dia masalah nggak penting kaum muslimin, masalah remeh. Mungkin yang penting itu bagi orang yang katanya ustadz ini, yang penting itu demo, ya, kayak orang-orang HTI dulu, yang senangnya orasi di jalan, turun ke jalan, save Palestine, bawa bendera, naik motor, ya. Kemudian menuhi jalan, buat macet dan sebagainya. Mungkin yang penting seperti itu bagi dia, ya. Dan kaum muslimin, kembali ke pembahasan awal kaum muslimin, ya, pembahasan inti, ya. Kali ini kita akan melihat dan sekaligus membahas video seorang ustadz yang dimana ustadz ini marah-marah di acara kajian kaum muslimin. Jadi ceramah sambil marah-marah dan terlihat ustadz ini emosi kaum muslimin. Mungkin ini ada kaitannya dengan masalah kritikan kepada Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya. Enak betul ente benar bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya Ustadz ente dihormati tapi gak pernah menghormati Ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu tuh. Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil. Walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj. Betul, orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati, betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj, jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Tidak bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu soft, gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia, nggak mau mandang, salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab. Kami ngerasa lucu lah kaum muslimin, ya. Melihat video ini tuh geli kaum muslimin, ya. Melihat beliau itu ekspresinya, ya Allah, ini emosi kaum muslimin, yang seperti ini emosi namanya kaum muslimin. Enak betul ente benar bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nah kaum muslimin, baru sekali ini kami melihat ada ustadz yang ngisi kajian sambil marah-marah kaum muslimin, ya. Tapi entah siapalah kaum muslimin, ya, entah siapa orang-orang yang dimaksud oleh beliau ini, ya. Kalau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, alhamdulillah kaum muslimin, mereka berdakwah dengan baik. Mereka sampaikan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Mana pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, dan mana pemahaman dan aliran yang sahih, yang benar. Mana dalil yang rojih, mana dalil yang dhaif, bahkan maudhu, mereka jelaskan semuanya dengan ilmu kaum muslimin.
bukan dengan hawa nafsu. Kemudian nggak ada juga dari mereka yang gila hormat kaum muslimin, ya, nggak ada. Bahkan ketika bertemu dengan jamaah pun, ya, ketika mereka bersalaman, mereka nggak mau dicium tangan saja, nggak mau mereka kaum muslimin. Ya, karena apa? Khawatir nanti jamaahnya ini mengkultuskan kaum muslimin, menganggap bahwa ustadz ini adalah orang yang wah pasti ahli surga, pasti masuk surga, suci, nggak punya dosa, dosanya cuma sedikit. Nggak ada yang kemudian memaksa orang lain supaya mengikuti mereka, itu nggak ada kaum muslimin. Mereka hanya menyampaikan syariat Islam ini dengan sejelas-jelasnya, sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya. Ya, yang hitam-hitam, yang putih-putih gitu loh kaum muslimin. Ya. Dan kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang sama-sama memiliki dalil yang sahih, mereka juga legowo. Legowo kaum muslimin. Ya. Tapi mereka tidak menganggap bahwasanya setiap perbedaan pendapat itu menjadi masalah khilafiyah. Ya. Enggak. Yang kemudian dibenarkan semuanya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ini adalah masalah khilafiyah dan semuanya benar, semuanya bisa diamalkan. Enggak, ya. Ada kalanya perbedaan di dalam suatu bab, ya, itu yang satu salah, yang satu benar kaum muslimin. Ya, contoh sajalah kaum muslimin, ya. Dari imam 4 madhab, mereka mengatakan bahwasanya musik haram. Sementara Imam Ibnu Hazm berpendapat musik itu halal, boleh. Ya. Jadi wajar kalau kemudian para asatidz yang bermanhaj salaf mengikuti imam 4 mazhab bahwasanya musik itu adalah haram, ya, dan menilai bahwasanya pendapat Ibnu Hazm itu salah. Mereka tidak membela membabi buta dan tidak menganggap setiap perbedaan pendapat itu adalah masalah khilafiyah yang boleh diikuti semua. Ya, contoh, ya, ini contoh yang lain kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ya, di dalam sebuah pendapat yang lain, beliau mengatakan onani itu halal. Karena tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan tentang keharamannya. Dan juga onani tidak membatalkan puasa. Itu pendapat beliau, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwasanya onani itu hukumnya haram dan membatalkan puasa. Maka para asatidz salafi tidak akan mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm yang seperti itu juga kaum muslimin. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang membela pendapat Ibnu Hazm tentang musik. Ya, apakah kalian akan mengikuti pendapat Ibnu Hazm masalah onani ini? Apakah kemudian akan mengakui bahwasanya itu adalah masalah khilafiyah yang boleh diterima juga? Sementara banyak orang yang menghujat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika menyampaikan bahwasanya ada ulama yang mengatakan onani itu tidak membatalkan puasa. Itu dihujat habis-habisan. Padahal beliau ini menyampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi dihujat habis-habisan oleh orang yang membela pendapat Ibnu Hazm tentang musik. Ya, padahal itu juga perbedaan pendapat. Ya, ini kan nggak adil namanya kaum muslimin. Ya. Dari sini jelas ya sebenarnya mana kelompok yang memaksakan pendapat itu jelas kaum muslimin. Ya. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya mereka tolak. Ketika sesuai dengan hawa nafsunya, mereka ambil. Ya. Jadi tidak semua perbedaan pendapat itu bisa disebut masalah khilafiyah kaum muslimin. Buktinya apa? Ya itu tadi. Ya, orang-orang yang mengambil pendapat Ibnu Hazm tentang bolehnya musik, mereka menolak pendapat Ibnu Hazm yang menghalalkan onani, yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya. Artinya di sini disimpulkan bahwasanya tidak semua perbedaan pendapat itu disebut masalah khilafiyah yang boleh semuanya diambil. Ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang mengikuti dakwah yang bermanhaj salaf tidak ada seperti yang diucapkan oleh Ustadz Umar Mita yang mencak-mencak ini kaum muslimin, ya, yang gampang menyesat-nyesatkan. Nggak ada. Ya. Adapun menjelaskan mana pemahaman yang sesat, mana ibadah yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang maksiat, mana yang taat, itu bukan dalam rangka menyesat-nyesatkan orang lain. Bukan. Itu namanya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Dan itulah kalau orang memahami permasalahan khilafiyah, ya, maka dua-duanya orang yang memilih pendapat yang berbeda, itu dua-duanya akan saling menguatkan argumennya, akan saling menguatkan pendapatnya. Sebagai contoh kaum muslimin, orang yang berpendapat bahwasanya qunut subuh adalah bid'ah, maka dia akan menjelaskan kepada mad'unya bahwasanya
kunut subuh itu adalah bid'ah. Dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, sampai tidak ada syubhat sedikit pun di kepala jamaahnya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berpemahaman bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah, maka dia akan seperti itu juga kepada jamaahnya. Dan itu namanya bukan memaksakan. Ya. Tinggal jamaahnya memilih pendapat ini, mana yang lebih sahih. Ya. Maka kemudian diamalkan. Kan seperti itu. Ya. Tapi memilihnya juga tentu dengan ilmu. Jangan memilih berdasarkan hawa nafsu. Ya. Dan kalau kita lihat kaum muslimin, justru orang-orang yang mengikuti dakwah salaf inilah yang paling toleran dan yang paling memahami, yang paling bisa menyikapi permasalahan khilafiyah. Nggak ada yang mereka anti dengan orang-orang yang tidak semanhaj. Nggak ada. Ya, contoh sajalah kaum muslimin, ya, masalah sholat. Mereka mau sholat di belakang imam yang orang NU, orang Muhammadiyah, orang Jamaah Tabligh, orang Persis, orang Al-Irsyad. Bahkan kadang-kadang mereka terjebak sholat di belakang imam yang bacaannya acakadul. Ya. Tapi mereka terima. Nggak ada yang mereka kemudian mengulang sholatnya. Ya. Coba bedakan sama yang lain kaum muslimin. Kalau ada imam yang bismillah dibaca syir, kemudian zikirnya nggak berjamaah, nggak pakai kunut. Ya. Besoknya nggak dipakai lagi. Nggak dipakai jadi imam lagi. Alasannya apa? Nggak sama mereka. Nggak sama. Ya. Bahkan saya secara pribadi kaum muslimin, ya, bisa menyikapi permasalahan perbedaan itu, perbedaan pendapat bisa. Ya. Saya hidup bertetangga, saya punya prinsip, ya, bahwasanya perkara bid'ah itu adalah yang haram, tidak boleh dilaksanakan. Sementara punya tetangga yang mengatakan sesuatu itu ya boleh diamalkan. Contoh masalah tahlilan kaum muslimin, ya. Ketika tetangga sebelah rumah tahlilan, ya, saya pribadi nggak akan datang. Ya, mau dia 7 hari, 10 hari, 15 hari, nggak akan datang. Tapi kesibukan tetangga ketika keluarganya meninggal dunia, ya, saya pribadi ikut andil kaum muslimin, membantu. Ya, membantu kesibukannya. Kemudian untuk urusan dunia, saling membantu. Ya, begitu juga masuk ke rumahnya, mengucapkan salam. Ya, jadi untuk masalah prinsip, ya, itu kita nggak bisa toleransi, ya. Prinsip dalam beragama nggak bisa toleransi. Orang mengerjakan masalah bid'ah, ya kita nggak ikut, ya, nggak ikut. Tapi untuk urusan hakul muslim alal muslim, ya kita tunaikan karena dia saudara muslim, termasuk berhak menerima salam dari kita, ya, menerima salam dari kita dan kita menjawab salam dari dia. Dan kaum muslimin, ya, kalau kita melihat justru ya itu tadi kaum muslimin, ya, orang-orang yang dari belakangnya Ustadz ini, ya, kebanyakan yang nggak bisa menerima masalah toleransi. Ya, ya kita lihatlah Ustadznya sendiri sampai membahas permasalahan seperti itu emosi. Ya, coba cari pembahasan satu saja dari asati salafi, ya, yang bermanhaj salaf, kemudian menyampaikan ceramah yang seperti itu. Ya, nggak ada kaum muslimin. Mereka cuma menyampaikan, ya, sekeras apapun mereka menyampaikan, setegas apapun mereka menyampaikan, mereka tidak pernah sambil emosi. Ya, apalagi sampai menuduh-nuduh seperti itu kaum muslimin, ya. Nggak ada, ya. Justru dari pihak mereka inilah, ya, yang kadang-kadang ada orang yang nggak kunut subuh, imamnya nggak kunut subuh, dia menambah sujud sahwi. Ya. Imamnya bismillah dibaca sir, ngulangi sholatnya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada ustadz yang mengajarkan kalau ada orang yang merapatkan soft, malah disuruh mendorong kaum muslimin, suruh nginjek kakinya. Kan parah ini namanya. Dan kalau yang mengikuti manhaj salaf, itu santailah kaum muslimin, ya. Orang mau bismillah jahar silahkan, mau pakai kunut silahkan, mau zikir berjamaah silahkan, mau menyelenggarakan acara maulid, isra, mi'raj, tahlilan, dan apapun juga silahkan. Ya. Tapi mereka tidak ikut. Nggak akan ikut kaum muslimin. Dan itulah yang namanya toleransi. Tapi mereka tetap menyampaikan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil, mana yang sunnah itu sunnah, mana yang bid'ah itu bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, semuanya mereka jelaskan. Semuanya mereka jelaskan. Tapi para pelakunya tetap dianggap saudara muslim yang berhak diberi salam, berhak mendapatkan hak antara sesama muslim, ya. Tapi tetap mereka memegang prinsip, ya, tidak mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu saja.
Dan tidak ada satupun dari asatidz salafi yang mengajarkan jamaahnya untuk menyesat-nyesatkan orang yang tidak sepaham kaum muslimin, apalagi sampai mengkafirkan. Ya, coba buktikan kalau ada para dai salafi yang menjelaskan seperti itu kaum muslimin. Insya Allah tidak akan Anda temukan. Ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau ini adalah orang-orang yang sebenarnya ada di belakang dia sendiri kaum muslimin. Ya, dan nyata banyak videonya kaum muslimin. Ya salah satunya lah terang-terangan mengatakan bahwasanya NU sudah agama, selain NU neraka, selain NU salah semua. Ya, kalau ada orang yang selain NU bisa masuk surga, maka itu karena ditolong oleh orang-orang NU, dan itu nyata kaum muslimin. Terbukti di sini. Ya, siapa yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat, siapa yang tidak bisa menerima permasalahan khilafiyah, siapa yang gampang mengkafirkan, ya, siapa yang gampang nyesat-nyesatkan, kan terbukti kaum muslimin. Ya, jadi mereka itulah sebenarnya yang menyesat-nyesatkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya. Dan itu semuanya ada buktinya kaum muslimin, ya. Silahkan cek, ya, silahkan cari videonya. Sekarang zaman serba canggih kaum muslimin, kalau untuk mencari hal-hal yang seperti itu alangkah mudahnya kaum muslimin, ya. Silahkan berpikir, silahkan cari, silahkan renungkan, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.